Jadi ini saya ambil dari seharian ya. Jadi ini kita hitung kalkulatornya berapa nih? 5 kali 3. 5 kali 3,14 kali dibagi 3. Dapatnya 5,23 kali 10 pangkat 5. Jadi B totalnya jumlahkan. B1 tambah B2. 1,667 10 pangkat min 5 ditambah 5,23 kali 10 pangkat min 5. Dapatnya adalah ya 5. Jadi yang mendekati ini 6,85 aja. Ya, screenshot dulu. Udah ya, udah di screenshot ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nomor 1 ini ya, asesmen harian di LKS kalian. Lanjut nomor berikutnya. Kawat setengah lingkaran berdiameter 30 pi dialiri arus 4 ampere saat titik P terletak 15 cm di pusat lingkaran. Ya, ini gambarnya gini. Ini setengah lingkaran gini. Bentar. Setengah lingkarannya gini aja. Nah, ini diameternya itu 30 cm. Nah, ini posisi titik P 15 cm. Berarti di sini titik P. Ini kalimatnya harusnya di pusat lingkaran. Bukan dari, tapi di pusat lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran ya. Nah, kalau B untuk satu lingkaran itu mu 0 I per 2A. Ini tinggal kali setengah. Setengah kali mu 0 I per 2A. Di sini A-nya, ya, A-nya ini 15 cm. A 15 cm berarti 15 kali 10 pangkat min 2. I arusnya adalah 4 ampere, ya. Ya, tinggal masukkan aja B sama dengan setengah kali mu 0 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ingat 4 per 2A. A-nya adalah 15 kali 10 pangkat min 2. Ini saya coret dengan ini. Ya, 10 pangkat min 5. 2-nya coret dengan ini 2. Terus ini coret dengan ini habis. Jadi tinggal B-nya itu 4pi per 15 kali 10 pangkat min 5. Nah, 4 bagi 15, 4 bagi 15 itu berapa? 0,0,26 pi 10 pangkat min 5 atau B sama dengan ya 2,66 pi 10 pangkat min 6. Jawabannya D. Silakan screenshot nomor 2. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Titik X dan Y berada di sekitar kawat lurus berarus. Jarak titik tersebut dari kawat berturut 2 cm dan 3 cm. Jadi ini X, suatu titik, ini jaraknya 2 cm. Terus ini ke sini 3 cm. Ini Y. Ya. Perbandingan induksi magnetik titik B, titik X dan Y. Mu 0 I per 2 pi AX banding mu 0 I per 2 pi AY. Mu 0-nya coret, arusnya sama ya. Ya. I-nya coret, 2 pi coret. Ini tidak usah diubah ke meter karena perbandingan. Jadi ini AX, ini AY. Jadi 1/2 banding 1/3. Nah, terus sama dengan ini buat gini ya, setengah ini kan bagi, saya buat kali, dibalik 3/1. Jadi 3/2. 3/2 itu 3 banding 2. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 3. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor berikutnya. Ada di screenshot ya, lanjut. Selenoida ya, hati-hati selenoida. Sepanjang 2,5 meter, berarti L-nya 2,5 meter. Dialiri arus sehingga menghasilkan medan magnet pusat ya, di pusat, hati-hati.
Dengan B-nya, medan magnetnya adalah 24pi kali 10 pangkat I 1000 lilitan, maka arus yang mengalir pada selenoida I-nya itu berapa? Nah, rumus selenoida kalau di pusat itu ya di pusat ya, kalau di pusat itu B di pusat ya, pusat selenoida. B di pusat selenoida itu rumusnya mu 0 IN per L di pusat selenoida. Nah, ini nilainya adalah 24 pi kali 10 min 5, mu 0 itu 4 pi kali 10 min 7, kali I-nya dicari, N-nya 1000, 1000 itu 10 pangkat 3, 10 pangkat 3, per L, L-nya adalah 2,5. Nah, ini coret aja nih, 4 pi dicoret 24 pi jadi 6. Terus ini coret dengan ini, 10 pangkat min 2. Ya, ini pindah sini dikali. Jadi 6 kali 2,5 sama dengan, ini tinggal I kali 10 min 2 kali 10 pangkat. I 10 pangkat 2 kali 10, oh ya, 10 pangkat 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat min 2. Berarti ini 6 kali 2,5 dapatnya 15. 15 sama dengan I kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu 10. Jadi I sama dengan 15 dibagi 10. Jadi 1,5 ampere. Jawabannya C, screenshot dulu. Silahkan di screenshot dulu. Dari screenshot ya, udah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah kawat berbentuk persegi dialiri arus sebesar I searah jarum jam. Jadi ada kawat persegi. Saya gambar kawat persegi ya. Jadi kawat lurus persegi. Nah, misalnya titik-titik-titik ini saya kasih ya. Misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Arusnya searah jarum jam. Searah jarum jam itu muternya ke sana ya. Searah jarum jam itu berarti kan muternya ke sana. Hmm. Terus jika sisi persegi itu bernilai B, sisinya itu B, jaraknya B, ini B, ini B, ini B. Kuat medan magnet di pusat persegi itu sini. Ya, coba ini pusatnya ya. Eh, coba perhatikan ya. Untuk kawat AD, ya A sampai D, A ke D itu kan kawatnya arusnya ke atas, titiknya di sebelah kanan, titik pusatnya di tengah, tengah. Berarti B-nya itu menembus, ya B-nya menembus. Berarti untuk kawat AD itu saya misalkan ini I1, berarti B-nya menembus, B1-nya. Sekarang kawat dua itu misalnya DC, I2. I2, DC itu kan arusnya ke kanan, ibu jarimu ke kanan. Ibu jari ke kanan, ya. Posisi titiknya di bawah. Kayak gini lihat ya. Kayak gini, arusnya ke kanan. Ya lihat aja Bapak terus. Terus berikutnya ini B-nya posisi titiknya di bawah. Berarti menembus juga. Berarti B2-nya menembus juga. B2 menembus. Sekarang kawat CD saya anggap sebagai I3. Arusnya ke bawah. Ibu jari ke bawah. Posisi titik di sebelah kiri. Berarti juga menembus. Jadi B3-nya itu menembus. Ya, B3-nya menembus. Menembus bidang. Sekarang kawat keempat itu BA. Arusnya ke kiri. Ibu jarimu ke kiri. Posisi titik di atas. 4 jarimu di atas. Ditekuk terus menuju kemana 4 jarimu? 4 jarimu menuju ke bidang. Atau menembus bidang. Menuju ke laptop. Berarti semuanya ini arahnya sama. Di empatnya juga sama. Ya. Jadi karena arahnya semua sama, ya, karena arahnya semua sama,
Jadi B totalnya itu B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4. Ya, arahnya sama. Nah, kebetulan panjang kawatnya sama semua B2, B3, B4 itu sama. Berarti B totalnya adalah 4 kali B gitu aja. Jadi 4 kalinya karena ya, jadi B totalnya ini 4 kali B. Ya, 4 kali B-nya ini kawat lurus mu 0 I per 2 pi A. 4 kali mu 0 I per 2 pi A. A-nya hati-hati. A-nya itu jarak antara kawat terhadap titiknya. Berarti separuh no, ya. Kan sisinya B. Berarti nilainya A ini separuh karena jarak kawat terhadap titik tengah itu setengahnya. Jadi nilainya A itu separuh. Separuh dari B. Setengah B. Jadi A-nya ini adalah setengah B. Karena dia setengah dari panjang sisi. Jadi ini setengah B. Ini saya coret dengan ini habis. Sehingga B totalnya adalah 4 mu 0 I per pi B. 4 mu 0 I per pi B. 4-nya mana? Ada enggak 4? Bukan 4 akar 2, salah. Jaraknya kawat terhadap titik itu kan separuh dari, bukan 2 akar 2, salah. 4 kali B-nya. Berarti ini tidak ada jawabannya ya. Ini harusnya ini dihilangkan, nggak ada akar 2-nya. Kenapa nggak akar 2? Karena posisinya ini semua jarak kawat terhadap titik ini setengah B semua, setengah B. Bukan setengah diagonal, salah. Ya, bukan setengah diagonal. Ya, atau saya kasih jawaban sendiri gimana? Ya, saya buat jawaban sendiri aja ya. Ini pokoknya nggak ada jawabannya, udah gini aja. Nggak ada jawabannya. Udah screenshot dulu. Sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Dua toroida dialih arus seperti di bawah. Jika jumlah lintang pada toroida sebesar n besar medan di pusat toroida adalah, ini misalnya toroida pertama I1. Ini toroida kedua I2. Misalnya loh ya. Jadi toroida B untuk toroida itu mu 0 IN per, ya, mu 0 IN per 2 pi A. Ya. Berarti ini ke sini A1 1,2 A. Nah, ini ke sini untuk yang kawat kecil itu A2-nya adalah A. Hati-hati untuk yang kawat besar, yang kawat yang I1-nya ini setengah seperempat lingkaran. Ya, seperempat, kalau yang kedua itu setengah lingkaran. Jadi B totalnya adalah yang pertama, yang I1 ini toroidanya seperempat. Jadi seperempat mu 0 IN per 2 pi A1 ditambah yang kawat melingkar yang kedua itu berarti setengah lingkaran itu setengah mu 0 IN per 2 pi A2. Di totalnya kita cari seperempat, mu 0-nya tetap mu 0, IN per 2 pi A1 itu 1,2 A ditambah setengah kali mu 0 IN per 2 pi A2 adalah A. Jadi ini kalau dihitung mu 0 IN per 4 kali 2, 4 kali 2 kali 1,5, 1,2, 9,6 pi A ditambah mu 0 IN per 4 pi A. Nah, ini samakan penyebutnya aja ya, B total. Ini saya buat penyebutnya 48. 48 pi A. Ya, ini 48 pi A. Berarti ini kalikan berapa ini? 48, 12. 12 mu 0 IN. Ini kalikan 5. 5 mu 0 IN. Kalau dijumlahkan, B totalnya ini dapatnya 17 mu 0 IN per 48 pi. Di sini tidak ada jawabannya nih, Bapak udah cek. Ya, silahkan di screenshot dulu.
Udah di screenshot ya, kita lanjut lagi. Dengan muatan 1,6 jadi G-11. Dengan kecepatan B-nya adalah 2 kali 10 × 5. Medan magnetnya sekian, 1,2 Tesla kali B. 1,6 kali 10⁻⁻19 kali V 2 kali 10⁻5. Coba kita hitung ya. 1,6 kali 2 kali 1,2. Dapatnya 3,84 kali 10 pangkat. Ini saya coret dengan ini 10 pangkat min 14. Nah, ini jawabannya 3,84 ya. Coba saya hitung ulang. 1,6 QVB, rumusnya QVB, V-nya 2, B-nya QVB, B-nya adalah 1,2. Benar, 3,84. Di sini kok nggak ada, jawabannya kok banyak nggak ada. Cuma arahnya, coba perhatikan. Cara menentukan arah. Gaya Lorentz, ya. Besarnya gaya Lorentz itu ini V, ibu jari V, 4 jarimu itu B, terus namparnya ini F. Coba. Di sini V-nya ke atas. Ya. B-nya itu tanda silang. Tanda silang itu menembus bidang menuju laptop. Ya. I-nya V-nya ke atas, B-nya menuju bidang, tamparannya ke kiri. Berarti gaya Lorentz-nya ke kiri nih. Ini B-nya ya. Jadi gaya Lorentz-nya ke kiri nih. Ya, jadi jawabannya ini gaya Lorentz-nya ke kiri. Ya, gaya Lorentz ke kiri. Kalau nggak ke kiri, salah. Nah, ini saya ganti aja 3,8 aja. 3,8 kali 10 pangkat min 14. Jawabannya A. Saya ganti angkanya ya, yang mendekati. Itu kan tinggal ngali aja QVB rumusnya. Silahkan di screenshot dulu. Kalau udah kita lanjut lagi. Perhatikan gambar arus I dan medan magnetnya. Ini masuknya panah ini I. Ini B. Ini B. Arusnya ke sini itu I. Ini I. Ini B. Ini B. Panah ke sini itu I. Cuma ini nggak tahu nih mana yang, ini tanda tanya nih. Mana B, mana I-nya. Coba diperhatikan semuanya ya. Lihat videonya. Coba yang gambar 1. Kalau tadi ibu jari kan V, 4 jari B, namparnya F. Untuk muatan. Nah, kalau untuk apa namanya? Untuk kawat yang ibu jari tadi kan V, diganti I. Ini diganti I, 4 jarinya B, namparnya F. Yo, yang nomor 1. Semua ambil praktek boleh. Ibu jarimu I arusnya ke atas, berarti ibu jari ke atas. B-nya tanda silang itu menembus bidang, menuju laptop. Tamparannya ke kiri. Berarti gaya Lorentz-nya ke kiri. Ke kiri gaya Lorentz-nya. Gaya Lorentz ke kiri. Berarti pertanyaannya, gambar yang tepat menunjukkan arah gaya Lorentz ke kiri. Nah, ini berarti nomor 1 betul. Nomor 1 betul. Berarti yang nggak ada nomor 1 salah. C, D, E salah. Nggak usah dilihat. Sekarang nomor 2. Posisi arus I ke bawah. Ibu jari ke bawah. Terus 4 jarimu, 4 jarimu itu kan tandanya B, B-nya itu tanda titik-titik itu menjauh bidang menuju wajahmu. Jadi ibu jari ke bawah, 4 jarimu menuju wajahmu, terus ya, bawah ya, terus
Ibu jari ke bawah, B-nya menuju wajahmu, namparnya kemana? Ke kiri. Ini ke kiri. Jadi jawabannya A, 1 dan 2. Tapi kita cek yang lainnya. Yang nomor 3, ibu jari ke atas, harusnya ke atas. B-nya itu tanda titik berarti menuju wajahmu, menjauhi bidang, menjauhi laptop, berarti menuju wajahmu. Namparnya ke kanan. Ini jadi gaya Lorentz-nya ke kanan. Yang nomor 4 ini nggak usah karena ini tidak ditunjukkan arusnya kemana, B-nya yang mana. Yang nomor 5, ibu jarimu ke kiri. B-nya menembus bidang silang, menembus bidang ini menuju ke laptop. Ya, tamparannya kemana? Bawah. Berarti gaya Lorentz-nya ini ke bawah. Ya, ya jawabannya 1 dan 2. Silahkan di screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Dua utas kawat panjang lurus terpisah 80 cm, kedua kawat dari arus yang arahnya berlawanan, 4 dan 6. Jadi ada kawat lurus kayak gini, arahnya berlawanan. I1 6 ampere, jaraknya ini 80 cm, ya. A-nya 80 cm atau A-nya 0,8 atau 8 kali 10 Pak Min 1 meter. Gaya persatuan panjang yang dialami kedua kawat. Ini kalau dia berlawanan ini nanti tolak menolak ya. Teorinya kemarin kalau berlawanan arah ini tolak menolak. F-nya tolak menolak. Kalau searah ditarik menarik. Nah, rumusnya ini gaya persatuan panjang. Tanya F I2 per 2 pi A. 4 pi kali 10 Pak Min 7 I1 4 I2 6 per 2 pi A. A-nya 8 kali 10 Pak Min 1. Saya coret dengan ini 2. 2 coret dengan ini 4. 4 coret dengan ini habis. Ya, habis. Berarti dapatnya 6 kali 10 Pak Min 6. Di F per L-nya ini ya 6 kali 10 Pak Min 6. Ya, screenshot dulu. Udah, kita lanjut soal berikutnya. Kawat lurus sepanjang 50 cm, L-nya adalah 50 cm, 0,5 meter, dialiri menghasilkan medan magnet B 300 mili Tesla, berarti 0,3 Tesla. 0 mili ya, mili ke anu kan bagi 1000. Dengan bentuk sudut tetanya 53 derajat. Rumusnya gaya Lorentz. Kalau dia bentuk sudut rumusnya B I L sin theta. Kalau dia nggak ada sudutnya, sin tetanya hilangkan. Kalau nggak pakai sudut ya. Jadi kalau nggak pakai sudut, rumusnya jadi BL saja. Sinnya hilangkan. Nah ini karena untuk sudut 53, jadi harus dihitung. B 0,3 kali I 0,8 L 0,5 sin 53 derajat. Nah ini kita kalikan dulu. 0,3 kali 0,8 kali 0,5. Dapatnya 0,12 sin 53 itu 0,8. Sin 53 itu 0,8. Di 0,096 Newton. Kalau dibuat mili jadi 96 mili Newton. Jadi dapatnya E. Kalau dibuat mili tinggal kalikan 1000 jadi 96 mili Newton. E. Ya, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Dua kawat lurus A dan B diletakkan sejajar dengan jarak 3 cm. Kok ini 5, kok ini 3. Ini yang benar 5 atau 3? Nih, soalnya aja salah. Ini 5 atau 3? Bapak juga ragu ini soalnya. Ini kalimatnya A dan B. A dan B itu jaraknya 3 cm. Di sini gambarnya 5. Yang benar yang mana? Bapak nggak tahu.
Ya, ya 2 ampere dan 8 ampere. Coba kita ambil A-nya 5 cm aja dulu. Terus ini arusnya searah semua. Panahnya ke atas. Jadi agar mengalami gaya magnetik bernilai 0, supaya 0, berarti ini posisinya kawat C. Kawat C ini digeser kemana? Jadi ini digeser nih. Ini ya, ini diletakkan di sini, di antara ini. Ya, ya. Ini sebagai A antara AC, saya misalkan X, ini ke sini, A antara CB, itu nilainya, misalnya ini kita ambil 5 ya, berarti 5 min X. Jadi gaya Lorentz-nya, ini nanti kan tolak menolak kayak gini ya. Ini kan tarik menarik, ini ke sini. Ya, ini FAC, ini FCB. Jadi biar sama, FAC sama dengan FBC. Mu 0 IAIC per ya 2 pi A AC sama dengan mu 0 IB IC per 2 pi A CB. Ini saya anggap 5 dulu ya, saya tulis 5 dulu. Jadi ini mu 0-nya coret, 2 pi-nya coret, IC-nya coret, IA-nya 2 ampere per A AC itu saya misalkan tadi X. IB-nya adalah IB-nya 8 per ACB-nya 5 min X. Ini saya coba 5 dulu. Nanti kalau nggak ada jawabannya saya ganti 3 cm karena di sini soalnya 3 cm, satunya 5. Kali silang ya 8X sama dengan 2 kurung 5 min X. Jadi 8X sama dengan 10 min 2X. Ini pindah ke sana. 8X plus 2X sama dengan 10. Berarti 10X sama 10. Berarti X-nya 1 ya 1 cm. 1 cm, jadi X-nya ini 1 cm, di sininya 4 cm. Berarti 1 cm, posisi C ini 1 cm di kanan A. Berarti ini 1 cm di kanan A. Atau di B. 1 cm di kiri A, salah. 1 cm di kiri kawat B, salah. 1 cm di kanan kawat B, salah. Nggak ada jawabannya. 9, kayak 9 dari mana? Angkanya aja cuma 5 sama 3 kok. Jadi ini nggak ada jawabannya ya. Jawabannya 1 cm ya. 1 cm di kanan A atau boleh 4 cm di kiri B. Ini nggak ada jawabannya semua. Ya, yang penting tahu caranya. Jadi X-nya itu dapat 1 cm di kanan kawat A atau 4 cm di kiri B. Ini sudah saya tulis semuanya. Silakan screenshot dulu. Berarti ininya 3 cm-nya saya coret ya. Ini salah. Mengikuti gambar, ini 5 cm. Soalnya saja udah salah. Udah screenshot dulu. Sudah? Ya screenshot ya, lanjut ya. Flux magnetik memotong sebuah kumparan memiliki 45 lilitan, berarti N-nya adalah 45 lilitan, berkurang dari 0,8 Weber menjadi 0. Berarti delta fluxnya itu 0 dikurangi 0,8 Weber. Jadi delta fluxnya 0,8. Selang waktu 0, delta T-nya adalah 0,6 second. Rumusnya GGL induksi itu kan min N d flux per dt. Ini boleh saya ganti min N delta flux per delta T. Min N, N-nya 45 lilitan, kali delta fluxnya tadi min 0,8 per delta T-nya 0,6. Jadi positif ya. 45 kali 0,8 dibagi 0,6. Dapatnya 60 watt. Jawabannya E, screenshot dulu.
Ya, kita lanjutkan lagi berikutnya. GGL induksi sebesar 162 volt. Jadi E-nya 162 volt. Timbul pada kumparan terjadi perubahan induksi magnetik. Perubahan induksi magnetik itu berarti perubahan induksi magnetik laju. Ini Tesla per detik. Jadi ini dB per dt-nya. dB per dt-nya itu 1,8 ya, 15 meter persegi. Ini Tesla per second. Maka jumlah lilitan kumparan N-nya berapa? Rumusnya E tadi kan min N di flux per dt. Nah, fluxnya sendiri itu rumusnya B kali A. Jadi ini saya tulis min N D kali B kali A per dt. Di sini yang berubah dB per dt-nya. Berarti A-nya ini saya pindah ke depan. Ya, jadinya E sama dengan min N kali A dB per dt. Nggak tahu A, A-nya 0,15, dB per dt, dB per dt-nya 1,8. Jadi 162 sama dengan min N dikali 0,15 kali 1,8 dapatnya 0,27. Berarti min-nya dihilangkan aja nggak apa-apa ini min-nya. Ini kan nanti jawabannya min jadinya. N sama dengan 162 per 0,27. Jadi min-nya saya hilangkan. 162 dibagi 0,27. 600. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah generator dihasilkan GGL induksi sebesar E. Selanjutnya jumlah lintang ditambah 1,5 kali. Jadi misalnya E1 itu adalah E. Jika jumlah lintang ditambah 1,5 kali, misalnya ini N1 adalah N. Sekarang N2-nya jadi 1,5 kali N. Terus magnet diubah sehingga kekuatan magnet jadi 1,4 kali. Jadi B-nya, misalnya B1-nya B, B2-nya ini jadi 1,4 kali B. Nah, rumusnya GGL induksinya dihasilkan menjadi berapa? Jadi kan gini, E itu rumusnya kan min N di flux per dt. Jadi E sama kan min T. Ya. Flux sendiri tadi min N, flux sendiri itu adalah B kali A. Ya, B kali A. Atau gini kan rumus B, E itu kan juga banyak ya. Ini aja. Kemarin udah saya ajarkan E maksimum itu sama kan min N B A omega. Bisa pakai kayak gini. Ya. Ya udah, ini E itu sebanding dengan N sebanding dengan B, sebanding dengan N dan B. Ya udah tinggal kali aja. E sebanding N-nya berapa kali? 1,5 kali. B-nya berapa kali? 1,4 kali. Ya ini tinggal kalikan aja. Ya, 1,5 kali 1,4 dapatnya 2,1 sebanding 2,1 kali E mula-mula. E yang kedua ini sama dengan 2,1 ya. A. Jadi N dan B itu sebanding lurus. Berarti tinggal ngalikan aja N-nya 1,5 kali 1,2. Jadi berapa kali lipat? 2,1 kali lipat semula. Jadi 2,1 E. Silakan screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini ada gambar, ini B-nya. B-nya menembus bidang ya, silang itu menembus bidang. Ini L-nya, L-nya itu 0,8 meter, jadi 80 cm 0,8 meter. Apabila kawat MN digeser ke kanan dengan kecepatan 1,14 cm, jadi V-nya 14 cm per second. Jadi diubah ke meter per second, jadi 0,14 meter per detik. Dengan kuat medannya B-nya adalah 4,5 Weber per meter persegi, itu Tesla. Maka besar GGL induksi E rumusnya B kali L kali V. B-nya berapa? 4,5. L-nya berapa? 0,8. V-nya berapa? 0,14. Jadi E-nya ini kita hitung 4,5 kali 0,8 kali
0,14. Dapatnya 0,504 volt. Nah, menentukan arahnya coba perhatikan. Coba perhatikan ya. Ini V-nya ibu jari V, khusus ini ya, beda ya. Ibu jari V, 4 jari B, 4 jari B, tembakan tamparan itu I. V-nya ke kanan, praktekin ibu jari ke kanan. Ya, ibu jarimu ke kanan. 4 jarimu B, tanda silang itu menembus menuju laptop. Tamparannya ke atas itu I. Jadi ibu jari ke kanan, 4 jarimu menembus menuju laptop, tamparan ke atas. Ke atas itu I-nya. Berarti arusnya ke atas. Jadi I-nya ke atas. Ke atas dari N ke M. Dari N ke M. Jadi jawabannya B. 0,504 dari N ke M. Dan screenshot dulu nomor 22. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Dari screenshot ya, lanjut ya. Transformator dengan efisiensinya 75%. Dihubungkan itu primer. Jadi V primernya 200, outputnya I primernya 0,5 ampere, I sekundernya 0,02 ampere. Tentukan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan sekunder. Tentukan N primer banding N sekundernya berapa. Dari sini kita cari efisiensi sama dengan primer kali I primer kali 100%. 75% V sekundernya kita cari, I sekundernya 0,02 per V primernya adalah 200 kali I primernya 0,5 kali 100%. Ini persennya coret. Ya, 75 sama dengan V sekunder. Ini kali ini dapat 2 kali 2. Ini kali ini dapat 100. Ya kan? Ya. Terus ini coret dengan ini 50. 50 pindah ke sana. Jadi V sekunder sama 75 kali 50. 75 kali 50. Jadi 3.750 volt. Ya. Terus ditanyakan perbandingan ya. N primer banding N sekunder. Ya. N primer banding N sekunder. Jadi rumusnya ya Vs per Vp Ns per Np. Nah, V sekunder 3750 per V primer 200 sama dengan N sekunder banding primer banding N sekunder, berarti Np per Ns. Jadi dibalik. Ya, dibalik. Ini dibalik karena mintanya Np banding Ns. Jadi Np per Ns sama dengan 200 per 3750. Ini coret dengan ini. Saya bagi 5, bagi 5 4 per Np per Ns. Ya. 375 bagi 5, 75. Jadi Np per Ns 4 banding 75. Ya, screenshot dulu.
Kita lanjutkan lagi dari screenshot, lanjut ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Efisiensi trafo ideal, kalau ideal itu memang 100%. Ini benar. Berarti kalau nggak ada satu salah. Trafo digunakan untuk membuat tegangan DC, salah. Harusnya tegangan AC. Ya, ini berarti ini salah. Berbanding terbalik dengan jumlah lilitan. Ini salah. Ini kan rumusnya gini. VS per VP, NS per NP, IP per IS. Jadi tegangan dengan jumlah lilitan itu sebanding sekunder, sekunder, primer, primer. Tegangan yang dia sebanding. Tapi tegangan berbanding terbalik dengan arusnya. Arus primernya I primer, ini V sekunder, ini terbalik. Jadi nomor 3 salah. Berarti ini salah. Jawabannya 5. Terus trafo step down, trafo step down, trafo step down itu V sekunder, sekundernya lebih kecil daripada V primer, N sekundernya lebih kecil daripada N primernya, I sekundernya lebih besar daripada I primer. Jadi terbalik, khusus F up, step up itu VS-nya lebih besar pada VP, NS-nya lebih besar pada NP, IS-nya lebih kecil pada IP. Trafo step down memiliki arus sekunder lebih kecil daripada arus primer. I sekunder lebih kecil daripada I primer. Betul nggak? Step down. I sekundernya, I sekundernya lebih besar. Berarti ini salah. Pernyataan ini salah. Trafo step up memiliki jumlah lilitan sekunder, N sekunder, lebih banyak daripada N primer. Step up, N sekunder bisa step N primer. Benar nih. Jadi ini benar. 15. Nah, screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjut. Ini V primer, ini V sekunder, ini I primer, I sekunder, efisiensi. Nilai K 0,12, L-nya 80, benar atau salah? Coba yang pertama dulu ini. Efisiensi sama dengan V sekunder, I sekunder, V primer, I primer kali 100%. Efisiensinya 75%, 75%. V sekundernya 220, ya nggak tahu. V primernya 88 kali I primernya 0,6 kali 100%. Ini persennya coret. Coret dengan ini. Saya bagi 22. Saya bagi 22, ini 10. Saya bagi 22, ini dapat 4. Ya. Jadi 75 sama dengan 10 kali 100 kali I sekunder. Ini 4 kali ini 2,4. 24, kali 2,4 sama dengan 10 kali 100 kali I sekunder. Nah, kita hitung aja. 75 kali 2,4 dapatnya 180. Sama dengan 10.000 I sekunder. Jadi I sekundernya 180 per 1000. 0,18 ampere. Jadi ini ya, pokoknya C. Karena ini udah yang lain nggak ada. Tapi kita cari semuanya biar paham ya. Kita mencari yang kedua. Nah, saya jabarkan di sini. Ya. Efisiensi VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Efisiensi VS-nya 6 per VP-nya 330 kali IP-nya, IP-nya 0,5 kali 100%. Dicoret dengan ini. Dapatnya 5. Ya. Efisiensi sama dengan 1,5 per 2,5 kali 100%.
150 dibagi 2,60%. Betul, silakan screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, kita cari jawaban terakhir. Udah ya, kita lanjut jawaban terakhir. Sampai dari 21. Sebuah loop dengan luasnya A 0,05 meter persegi diletakkan bidang datar medan magnetik mungkin pada loop tersebut dengan arah keluar bidang secara tegak lurus. Apabila jadi arah keluar bidang, berarti B-nya itu tandanya titik. Apabila medan magnet diturunkan dengan laju tetap 2 kali serupa menjadi hamba. Jadi ini B per dt-nya karena laju perubahan medan magnet Tesla per detik, jadi dB per dt-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 Tesla per second. Ya. Hambatan kawat R-nya adalah 0,1 ohm. Besar dan apa arahnya kemana. Jadi kita cari E, itu kan main N di flux per dt. E sama dengan min N dB kali A. Flux itu rumusnya B kali A per dt. Nah ini hanya N kali A dB per dt. Di sini N-nya jumlah lilitannya. Loop kawas seluas ini jadi tidak diketahui jumlah lilitannya, dianggap kalau soal seperti ini kalau nggak ada N-nya dianggap N-nya itu satu kawat. Satu kawat. Jadi N-nya 1. E sama dengan min 1, A hanya 0,05, dB per dt-nya 2 kali 10 Pak min 2. E sama dengan min 1 kali 5 10 Pak min 2, 2 kali 10 Pak min 2. Jadi E-nya ini 1 ya kali ya. Berarti ini 10 kali 10 Pak min 4. Ya. Jadi E-nya ini min-nya saya hilangkan ya. Min-nya saya hilangkan. Jadi ini 1 kali 10 Pak min 3. Min-nya dihilangkan. Volt. Nah, mencari I sama dengan V dibagi R atau E dibagi R. E-nya 10 pangkat min 3, 1 kali 10 pangkat min 3. R-nya di sini 0,1. Jadi 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1. Jadi I-nya ini 1 kali 10. Ada yang ngechat. Pak itu 3 bukan 10. Pak itu 3 bukan 10. Yang mana sih? Yang apanya? Bener ya, bener ya. Nah, 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi I-nya ini 1 kali 10 pangkat min 2 itu berarti 0,01 ampere. Nah, ini nggak ada jawabannya. Ya, nggak ada jawabannya. Nah, ini tidak ada jawabannya. Arahnya ini berdasarkan formless, arus induksi itu akan melawan perubahan flux. Di sini ini jawabannya. Arahnya ini searah dengan medan magnet awal yaitu searah jarum jam. Jadi ini jawabannya searah jarum jam. Tapi nggak ada jawabannya ya, harusnya 0,01. Arusnya ini 0,01. Udah, screenshot dulu.
Udah ya, sampai sini. Sampai sini ya, dilanjutkan minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.